Cerita dimulai dari seorang profesor arkeologi bernama Hopper yang sedang menyelidiki hilangnya sekelompok hippie pada tahun 1970-an. Mereka diyakini menghilang saat mencari legenda mata air keabadian. Di tengah hutan terpencil, Hopper menemukan sebuah van tua yang sudah rusak dimakan usia. Di dalamnya terdapat foto keluarga dan buku catatan penuh dengan simbol aneh. Namun yang paling membuatnya merinding adalah sosok pria koboi yang berdiri diam di dekat mulut gua. Pria itu sama sekali tidak bergerak, seolah waktu berhenti untuknya. Merasa tempat itu berbahaya, Hopper pulang untuk menyiapkan perlengkapan sebelum kembali lagi ke sana. Sesampainya di rumah, dua mahasiswanya, Jackie dan Taylor, ternyata sudah menunggu. Taylor ingin ikut membantu pencarian, tapi Hopper menolak karena ekspedisi itu terlalu beresiko. Keesokan harinya, Hopper kembali ke lokasi bersama anjingnya Buck. Ia memasang tali sebagai jalur cadangan sebelum masuk ke dalam gua. Saat melangkah semakin jauh, Hopper mulai merasakan perubahan aneh pada udara di sekitarnya. Di depannya muncul lapisan transparan seperti dinding tak kasat mata. Dengan ragu-ragu, ia akhirnya melewati lapisan tersebut. Dan sejak saat itu, Hopper tidak pernah kembali. 2 hari berlalu tanpa kabar. Taylor mulai panik dan mengajak Jackie mencari profesornya. Karena tidak punya kendaraan, mereka akhirnya meminjam mobil ayah Kara, gadis yang disukai Taylor. Sebagai imbalan, Taylor membantu adik tiri Kara yang bernama Fish mendapatkan bahan untuk tugas sekolahnya. Mereka pun berangkat berempat menuju lokasi gua. Fish juga mengajak temannya yang bernama Furby ikut dalam perjalanan. Setelah melewati hutan dan perbukitan, mereka akhirnya tiba di lokasi van tua yang ditemukan Hopper sebelumnya. Di dalam mobil itu mereka menemukan foto keluarga bertuliskan The Hoppers. Barulah mereka sadar kelompok hippie yang dicari Hopper ternyata adalah keluarganya sendiri yang hilang puluhan tahun lalu. Tak lama kemudian, Furby menemukan seutas tali tua di belakang van yang mengarah ke sebuah lubang sempit. Jackie mengikuti tali itu dan menemukan jurang besar di bawahnya. Meski talinya terlihat sangat usang, mereka tetap memutuskan turun demi mencari Hopper. Furby diminta tetap berada di luar sambil memegang HT untuk komunikasi. Sementara itu, Fish yang memang hobi panjat tebing turun lebih dulu bersama Jackie. Taylor dan Kara kemudian menyusul. Di tengah perjalanan turun, mereka mulai merasakan udara di sekitar mulai berubah aneh, persis seperti yang dialami Hopper sebelumnya. Sementara itu, di dalam gua, Hopper akhirnya melihat pria koboi tadi mulai bergerak normal. Dari arah luar gua terlihat cahaya berkedip sangat cepat, seperti siang dan malam yang terus berganti dalam waktu hitungan detik. Tiba-tiba terdengar teriakan di dalam gua. Karena ketakutan, Hopper langsung berlari ke keluar gua. Namun saat berhasil keluar, pemandangan di depannya berubah total. Hutan hijau itu kini berubah menjadi daratan tandus. Mobil miliknya sudah berkarat dan rusak parah, seperti ditinggalkan puluhan tahun. Tak jauh dari sana, Hopper juga melihat mobil mahasiswanya dalam kondisi yang sama. Saat itulah ia sadar ada sesuatu yang salah dengan waktu di tempat itu. Hopper kembali masuk ke dalam sambil menjatuhkan light stick sebagai penanda jalan. Tapi anehnya, begitu melewati lapisan transparan tadi, light stick itu langsung menghilang. Di sisi lain, Taylor dan yang lain sudah mencapai dasar gua. Fish sibuk merekam keindahan lorong gua menggunakan kameranya, sampai mereka mendengar suara teriakan misterius yang sama. Mereka mulai panik dan memutuskan kembali. Namun saat Jackie mencoba naik, ia terjatuh dan kakinya cedera. Taylor juga terluka karena tertimpa tubuh Jackie. Mereka mencoba menghubungi Furby lewat HT, tapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian terdengar suara Furby meminta tolong dengan nada kesakitan. Taylor, Kara, dan Fish segera masuk lebih dalam untuk mencarinya. Sementara Jackie menunggu sambil memantau kamera GoPro mereka. Namun, sinyal tiba-tiba hilang total. Suasana gua berubah sunyi dan mencekam. Karena khawatir, Jackie akhirnya ikut menyusul dengan susah payah. Di dalam, mereka menemukan tali putus dengan mayat Furby di dasar jurang. Taylor kemudian menemukan GoPro milik Furby yang masih merekam. Dari rekaman itu, mereka mengetahui bahwa Furby sempat menemukan mobil Jeep milik Hopper dan buku catatan keluarganya. Isi buku itu membahas legenda mata air keabadian yang dipercaya mampu menyembuhkan segala penyakit.
Ternyata ayah Hopper dulu mencari mata air tersebut demi menyembuhkan putrinya yang sakit keras. Namun ada hal yang lebih mengerikan. Di dalam rekaman Furby, terlihat waktu berubah dari siang menjadi malam berkali-kali. Padahal teman-temannya baru beberapa jam berada di dalam gua. Furby mengira mereka semua sudah mati. Jadi ia mencoba turun sendiri menggunakan tali cadangan. Namun saat dia turun, langit di atas bergerak sangat cepat sebelum talinya tiba-tiba putus. Mereka mulai sadar, waktu di dalam gua berjalan jauh lebih lambat dibanding dunia luar. Kara kemudian mencoba naik ke permukaan untuk mencari bantuan. Namun saat berhasil keluar, ia syok melihat dunia luar berubah menjadi gurun tandus. Udara terasa berat dan langit dipenuhi benda asing. Karena panik, Kara langsung turun kembali. Anehnya menurut teman-temannya, Kara hanya keluar sepersekian detik saja. Mereka akhirnya memeriksa rekaman kamera Kara dan menyadari kenyataan mengerikan. Setiap kedipan cahaya yang terlihat dari dalam gua bukan pergantian hari, melainkan pergantian tahun. Artinya mereka mungkin sudah berada di sana selama ratusan, bahkan ribuan tahun menurut waktu di luar. Tiba-tiba, seorang pria dengan pakaian futuristik turun ke dalam gua. Tak lama kemudian, muncul manusia purba yang menyerangnya. Pria misterius itu berhasil mengalahkan mereka dengan teknologi canggihnya. Taylor dan yang lain langsung kabur ketakutan sampai menemukan sebuah area penuh api unggun dan beberapa mayat. Ternyata, mayat itu adalah ayah dan ibu Hopper. Mereka baru saja dibunuh oleh manusia-manusia purba yang juga terjebak di dalam gua selama ribuan tahun. Taylor mencoba melawan para manusia-manusia purba agar teman-temannya bisa kabur. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Taylor akhirnya tewas saat keadaan mulai tenang. Pria futuristik tadi datang membawa tubuh Taylor menuju kolam misterius. Tubuh Taylor kemudian dimasukkan ke dalam air tersebut dan ajaibnya, Taylor hidup kembali. Ternyata mata air keabadian itu memang ada, namun manusia purba kembali menyerang. Pria futuristik itu terpaksa melawan mereka sampai helmnya terlepas. Ia mulai kesulitan bernapas karena tubuhnya tidak mampu bertahan di lingkungan gua. Sebelum meninggal, pria itu menjelaskan bahwa bumi sudah lama tidak layak huni. Manusia akhirnya pindah dan membangun koloni di Mars. Ribuan tahun telah berlalu sejak mereka masuk ke gua. Tyler kemudian melanjutkan pencarian Hopper dan akhirnya menemukan sang profesor dalam keadaan kritis. Hopper ternyata berhasil menemukan adiknya yang selama ini dicari, namun adiknya berada di lapisan waktu kedua yang jauh lebih lambat. Jika Hopper masuk terlalu jauh, ia juga tidak akan pernah bisa keluar. Di sana juga terlihat banyak manusia dari berbagai zaman yang terjebak bersama, mulai dari manusia purba, prajurit kerajaan, koboi, hingga orang modern. Saat itu manusia purba kembali menyerang. Hopper menahan mereka sambil menyuruh Taylor dan yang lain melarikan diri. Dengan berat hati, mereka meninggalkan Hopper di belakang. Saat mencapai lubang keluar, cahaya di atas tiba-tiba berhenti bergerak. Tak lama kemudian muncul teknologi canggih berupa kabel-kabel mekanis yang menarik mereka keluar. Kara juga muncul mengenakan pakaian futuristik dan membantu menyelamatkan semuanya, termaksud Furby, Hopper, dan kedua orang tuanya Hopper. Ternyata manusia masa depan akhirnya menemukan cara menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam gua. Film ditutup dengan mereka meninggalkan bumi menuju Mars untuk memulai kehidupan baru, dan akhirnya terungkap bahwa gua tersebut sudah menjebak manusia dari berbagai era selama ribuan tahun hanya karena perbedaan aliran waktu di dalamnya. Nah, bagian ending film Time Trap itu ternyata ngejelasin kalau gua tersebut adalah jebakan waktu. Singkatnya gini, manusia purba masuk ke gua ribuan tahun lalu dan terjebak karena waktu di dalam gua berjalan super lambat. Setelah itu dari berbagai era mulai banyak orang masuk seperti pasukan kerajaan, cowboy, keluarga Hopper di tahun 70-an, sampai Hopper dan para mahasiswanya. Karena waktu di dalam gua lebih lambat dibanding di luar gua, semua orang di zaman berbeda itu akhirnya di waktu yang hampir sama di dalam gua. Makanya Hopper melihat koboi berdiri diam seperti patung, soalnya waktu koboi berjalan sangat lambat sebelum Hopper masuk ke lapisan spektrum. Begitu Hopper masuk, aliran waktu mereka jadi sama dan si koboi mulai bergerak normal lagi. Nah,
Cahaya kedap-kedip yang mereka lihat dari dalam gua ternyata bukan pergantian siang dan malam yang biasa, melainkan waktu bertahun-tahun yang berlalu di luar sana. Jadi saat mereka merasa baru berada beberapa jam di dalam gua, sebenarnya di luar sudah berlalu beratus-ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Karena itulah bumi akhirnya berubah total sampai manusia pindah ke Mars dan berevolusi dengan teknologi super canggih. Di ending film, manusia masa depan akhirnya berhasil menemukan lokasi gua tersebut dan menyelamatkan orang-orang yang masih terjebak di dalamnya. Mereka juga berhasil meniru efek air mata kehidupan sehingga Furby, keluarga Hopper, dan yang lainnya bisa hidup kembali. Intinya, gua itu seperti kapsul waktu raksasa yang membuat manusia dari berbagai zaman terjebak dalam satu titik waktu yang sama.